Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim ajarahu. Al-hadis. Hadirin jamaah tarawih yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa disadari munajat yang kita panjatkan sedari bulan Rajab ataupun datangnya masuk bulan Syaban, kita terus bermunajat agar kita disampaikan dengan bulan suci Ramadan dan Allah berkenan mengabulkan doa kita semua, sehingga dalam kesempatan yang mulia ini kita dapat bersama-sama mengagungkan, memuliakan, mengistimewakan bulan suci Ramadan ini 1444 Hijriah, betul-betul merupakan syukur binikmah yang terbesar yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Oh, semangat Pak Ustaz. Alhamdulillah. Karena kalau kita tafakuri hadirin, kalau kita menoleh ke belakang, mungkin di depan kita, belakang kita, kanan kita, kiri kita, yang kemarin masih bisa berkumpul dengan kita, sekarang mereka telah tiada dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya betul itu terjadi, ini merupakan kenikmatan yang terbesar. Allah mempercayai kepada kita untuk mengagungkan, memuliakan, mengistimewakan bulan suci Ramadan. Mau kapan lagi betul-betul obral ampunan dari Allah di bulan Ramadan ini? Mau kapan lagi kita menggapai, meraih rahmat kasih sayang Allah serta keberkahan yang ada di dalam bulan suci Ramadan, kalau kita betul-betul untuk betul mengisinya dan lain sebagainya? Itu merupakan tanda syukur binikmah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya tanda syukur binikmah kita semua, apa yang telah disampaikan oleh pengurus besar DKM ini, agar kita pun ikut andil dalam berbagai kegiatan, itu pun sudah tercatat merupakan tanda syukur binikmah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya dan juga realisasi tanda syukur binikmah kita kepada Allah. Kita bermunajat di hadapan Allah, semoga di hari ke-8 maupun hari-hari berikutnya sampai terdengar kumandang takbir di tengah-tengah kita semua. Semoga kita dalam mengisinya, semoga kita dalam menghormatinya, semoga kita dalam mengistimewakan bulan suci Ramadan ini ada dalam keistiqomahan beribadah di hadapan Allah. Amin. Ada dalam keistiqomahan berbuat baik di antara semua manusia. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Termasuk jangan kita indahkan, jangan kita tinggalkan ketika kita sudah mau merealisasikan mahabbah serta kecintaan kita terhadap masjid Allah di lingkungan kita. Kalau kita sudah ada dalam keistiqomahan, jiwa raga kita ada dalam kesehatan jasmani, kalau bisa setiap masuk di dalam masjid kita niatkan untuk iktikaf. Azamkan, niatkan kalbu kita untuk iktikaf di hadapan Allah. Kalau seandainya sebagian ulama menyebutkan sebagian 2/3 malam awal itu sehabis sholat Isya, kita niatkan iktikaf, terus Allah mentakdirkan di malam itu adalah malam Lailatul Qadar, kebahagiaan, kemuliaan yang terbesar dalam diri kita semua bisa menggapai dan mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Alhamdulillah. Sekali lagi saya mengingatkan, sebelum tema yang akan saya bawakan, setiap kita masuk di dalam masjid, kita niatkan iktikaf sehabis sholat Isya. Kita bersama-sama, kalau mungkin jamaah ada yang lupa, Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa
fi hadzal masjid taqarruban ila Allah sunnatan lillahi ta'ala. Hafal? Ente cenah peteh teuing teh mah. Kalau nggak bisa, Pak Ustaz, kita niat bahasa Indonesia atau niat Sunda aja. Niat saya itikaf di dalam masjid ini taqarrub kepada Allah, yang dekat ke Allah, mau dekat kepada Allah, sunnatan lillahi ta'ala. Memang kita sudah masuk ke masjid pun bernilai pahala, tapi disertai dengan betul-betul berazam, berniat di hadapan Allah, iktikaf di hadapan Allah. Kebetulan ditakdirkan malam misalkan gitunya, karena ini merupakan rahasia dari Allah. Kita sudah berniat iktikaf, betul-betul kita berazam di hadapan Allah, mengharapkan pahala tersebut, kemudian ditakdirkan malam itu kita mendapatkan malam Lailatul Qadar disertai dengan niat iktikaf tadi, maka insya Allah di akhirat nanti kebahagiaan, kemuliaan, keistimewaan bagi diri kita ketika Allah memperlihatkan kepada kita, hai fulan bin fulan, pada malam itu engkau sholat tarawih, engkau iktikaf di Masjid Muhajirin, memenuhi undangan Allah, memenuhi syarat dari anjuran para ustadz, ajengan ulama, kiai, syariatnya dari baginda Rasul, hakikatnya dari Allah. Engkau berniat iktikaf, pada malam itu engkau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Inilah buah hasil dari kamu. Alhamdulillah. Kita niatkan iktikaf. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan semangat kita selalu memperbaiki Ramadan kali ini, semua kita bermunajat di hadapan Allah, menjadikan Ramadan yang penuh barakah bagi kita semua. Amin. Menjadikan Ramadan yang betul-betul mencerminkan di dalam diri kita pribadi muslim yang lebih baik daripada Ramadan yang telah kita lalui, insya Allah. Termasuk kajian kita malam ini, hadirin, saya diamanatkan oleh pengurus besar DKM Al-Muhajirin. Tiada lain adalah menuntun, mengingatkan, menghimbau pada diri saya pribadi dan juga jamaah semua yang dimakan Allah untuk berusaha semaksimal mungkin mempunyai akhlak yang mumpuni di luar dari berbagai aktivitas amaliyah ibadah kita dalam mengagungkan, memuliakan, mengistimewakan bulan suci Ramadan. Tiada lain diantaranya, di luar itu semua kita harus mempunyai pemandangan, kita harus mempunyai iktikad, betul-betul berusaha menjadi tetangga-tetangga yang islami, insya Allah. Berbuat kebaikan, berperilaku yang terbaik, akhlak yang mencerminkan keistimewaan yang dituntun oleh Rasul yang mulia, berbuat baik ke tetangga, itu adalah perintah dari Allah. Quran surat An-Nisa ayat 36. Allah memerintahkan, kalau dalam Al-Quran berarti itu merupakan kewajiban. Quran surat An-Nisa ayat 36, kalau kita tafakuri, di sana Allah menyuruh kepada kita untuk apa, hadirin? Untuk berbuat baik diantaranya kepada tetangga kita, tetangga yang jauh ataupun tetangga yang dekat. Bahkan kalau kita tafakuri dalam perjalanan waktu kita, hadirin, kadangkala saudara kita yang jauh, kadangkala saudara kita yang dekat, justru tetangga kiri kanan kita merupakan saudara yang terbaik serta teristimewa bagi kita semua. Betul? Betul? Coba kita tafakuri. Kalau seandainya ada musibah, kalau seandainya ada ujian, cobaan yang mungkin kita tidak dapat bisa memikulnya, kadangkala yang dipanggil, kadangkala yang diuluk salam, kadangkala yang diketuk pintunya pertama kali, siapa? Tetangga kita. Betul? Saudara masjid kita, jamaah kita panggil, kita memohon bantuan, kita mohon pertolongan. Itu karena kemuliaan, keistimewaan yang Allah perintahkan, diantaranya di luar dari berbagai kita berbuat baik kepada Allah, kedua orang tua kita, sahabat karib kita, saudara-saudara kita, justru Allah pun menyuruh kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita, insya Allah. Dalam kitab diantaranya Minhajul Muslim diceritakan ada
beberapa kriteria bagaimana kita harus bisa membentuk dan membina serta mempunyai tetangga-tetangga yang islami. Di antaranya berbagai keterangan hadis, hadisnya semua sahih, hadis Bukhari Muslimnya ada semuanya, kriteria yang terbaik agar kita menciptakan, agar kita betul-betul membentuk diri pribadi kita mempunyai tetangga-tetangga yang islami. Pertama, Rasul menuntun kepada kita, jadikan tetangga kita untuk kita tidak berbuat tidak baik kepada tetangga kita. Rasul mengingatkan kepada kita dalam satu hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi ajarahu." Tanda cerminan kita mempunyai keimanan di hadapan Allah dan mempercayai keimanan kita akan datangnya hari akhir. Di antaranya cerminannya, contohnya, fala yu'dhi ajarahu. Jangan sampai kalian menyakiti tetangga kalian. Jangan sampai menyakiti tetangga kita semua. Tuntunan dari Rasul, hadis riwayat Muslim, fala yu'dhi ajarahu. Jangan sampai kau menyakiti tetangga kita. Entah itu dengan ucapan, entah itu dengan perlakuan, entah itu dengan tindakan kita. Jangan sampai menyakiti mereka semua. Satu contoh mungkin sering terjadi di antara masyarakat kita semua, ketika kita mungkin memerlukan bantuan kepada tetangga kita mengetuk pintu, kita menguluk salam, memohon bantuan, "Hai fulan bin fulan, anakku belum membayar SMP sekolah, aku belum mempunyai rezeki fulus yang banyak untuk membayarnya, tolong bantulah aku untuk membayar SPP tersebut." Tetangga yang diuluk salam, tetangga yang minta pertolongan tadi menjawab, "Aduh, maaf ibu bapak, saya belum punya uang," padahal ada tabungannya. Tetapi menjawab tidak ada. Esoknya dia membeli lemari 5 pintu. Lemari es yang 5 pintu ada? Masya Allah. Ada kejadian yang kayak gitu ada? Ada kejadian yang gitu ada? Kita menjawab tidak bisa membantu. Tapi esok lusanya membeli motor baru. Ada? Ada? Ada. Masya Allah. Wala yu'dhi ajarahu. Jangan sampai kalian menyakiti tetangga kita. Kalau bisa, bantu semampu kita. Kalau bisa, jaga lisan kita. Jangan sampai tergores mereka semua dengan ucapan, tindakan, perilakuan yang tidak baik yang kita keluarkan untuk tetangga kita. Insya Allah. Di antaranya kembali dalam Minhajul Islam ini, Rasul menuntun kepada kita agar kita bisa membina dan membentuk, mempunyai tetangga yang islami. Kalau bisa, kita selalu menghargai dan memberikan yang terbaik kepada mereka. Kalau seandainya kita mau berbagi, kalau seandainya kita mau memberikan sesuatu hal yang terbaik, jangan sampai kita menyela dulu. Rasul menuntun kepada kita, kita terima. Bahkan dalam satu hadis Rasul menyebutkan, mengingatkan kepada setiap muslimat pada waktu itu di tengah para sahabatnya, khusus para ibu-ibu, "Hai muslimat," kata baginda Rasul, "apabila engkau betul-betul mau menghargai, mau memberikan suatu hal kepada tetangga kalian, kalian yang menerima pemberian tersebut, jangan dulu menyela, jangan dulu menghina, jangan dulu mengolok-olok pemberian tetangga kita." Ini tuntunan dari Rasul yang mulia. Kalau seandainya itu sudah terbina, maka insya Allah kerukunan tetangga yang islami akan terjalin di antara kita semua. Terakhir, mungkin Rasul mengingatkan dalam satu hadis dalam kitab Minhajul Islam ini, di antaranya hargai dan hormati tetangga kita. Di antaranya realisasi yang terbaik dalam satu hadis riwayat Muslim dan Ad-Dariminya, Rasul mengingatkan kepada kita di antaranya, kalau seandainya kita misalkan hijrah ke satu kampung halaman kita, rumah kita mau dijual, rumah kita mau dikontrakkan, kita titip pesan ke tetangga kiri kanan kita. Kita titip pesan, hargai tetangga depan dan belakang kita. Anjuran tuntunan dari Rasul ini merupakan tetangga-tetangga yang menuntunkan cerminan tetangga yang islami. Kalau kita mau jual,
tawarkan dulu ke tetangga-tetangga di kanan, kiri, belakang, depan kita semua. Itu tuntunan dari Rasul. Kita hormati, kita hargai tetangga kita. Walaupun secara finansial mungkin dia tidak ada atau tidak mampu, tapi itu kan menurut penilaian kita. Tapi siapa tahu dia anaknya, dia mantunya mempunyai kelebihan rezeki yang banyak, terus kita tawarkan, hai ibu, bapak, saya mau pulang ke halaman. Ini mohon, kalau seandainya ada kemampuan, tolong jual rumah saya. Itu etika yang terbaik, tetangga yang terbaik yang dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dari saya, kultum yang terbaik. Semoga saya pribadi dan juga jamaah semua yang dimakan Allah, tanda syukur binikmah kita kepada Allah dengan berbagai rutinitas amaliyah kita, ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, termasuk kultum yang barusan saya sampaikan sesuai dengan Quran dan hadisnya. Semoga kita termasuk umat Rasul yang betul-betul mencerminkan adanya keimanan yang mumpuni di hadapan Allah, keimanan yang mumpuni akan datangnya hari akhir, di antaranya dengan selalu fal yukrim ajarahu, memuliakan tetangga-tetangga kita semua, insya Allah. Semoga dengan gairah semangat yang terbaik dalam merealisasikan rasa syukur binikmah kita kepada Allah, Ramadan kali ini menjadikan Ramadan yang betul-betul adanya jaminan dari Rasul yang mulia, kegembiraan kita, sukacita kita, rasa syukur binikmah kita kepada Allah. Allah menjamin kepada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita dengan ibadah Ramadan yang ada di dalamnya. Maka jaminan dari Rasul, haramallahu jasadahu 'alan niran. Allah akan mengharamkan jasad kita masuk di dalam berbagai siksa api nerakanya Allah kelak di yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.